منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. Metode Al-Bidayah, jembatan ngaji kitab kuning untuk para pemula. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihatu sallallahu Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Thumma khussan jami'i ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wal awliya wal syuhada wal salihin wal sahabat wal tabi'in wal ulama wal musannifin. Thumma khussan jami'il malaikatil muqarrabin khususan la abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa khususan la jami'i masyayikhina wa asatidina. Thumma khussan jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat min masyariqil ardi wa magharibiha barriha wa bahriha al-ahya'i minhum wal amwat. Thumma khussan Muhammad Muhyiddin Tajul Mafakhir wa ila Aisha Nurul Ummah. Thumma khussan Muhammad Siddiqul Amin. Thumma khussan Muhammad Al-Faruq. Thumma khussan zawjati wa ila jami'i talamidhi. Al-Fatiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbil alamin. Untuk para pihak yang ikut membantu memfasilitasi dan membangun pondok niki, Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbil alamin. Untuk pembangunan pondok niki supaya diparing kemudahan dan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbil alamin. Untuk keluarga besar Al-Bidayah, Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbil alamin. Untuk virus corona ya, supaya cepat diangkat oleh Allah dari bumi Indonesia ini. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbil alamin. Selanjutnya kita kajian lanjutan tentang i'rabul Quran. Kemarin kita sudah berbicara tentang huruf jar, ada yang asli, ada yang zaid, ada yang syabihun bizzaid. Saya sengaja untuk kemudian menggunakan standar ini meskipun untuk pemula itu ala pesantren, karena ini didiskusikan di pesantren. Masalah-masalah seperti itu didiskusikan di pesantren. Ya, karena ini kan disuting, jadi memungkinkan para pemula untuk memutar ulang, misalnya begitu. Oleh sebab itu tim dipastikan ini bisa di-download, gitu ya. Jangan kemudian sulit untuk kemudian di-download. Kita juga berbicara tentang kenapa kok kemudian hamzah yang ada pada lafaz ismun itu dibuang. Konsep hamzah wasal itu bukan dibuang, tapi tidak dibaca. Ya.
Realitas itulah yang kemudian kita harus tegaskan bahwa dalam bahasa Arab itu ada hamzah wasol yang tidak hanya sekedar tidak dibaca tapi juga dibuang. Itu yaitu hamzah pada lafadz ismun dan hamzah pada lafadz ibnun apabila diapit oleh dua isim alam dan tidak dimaksudkan untuk susunan mubtada khabar. Ya. Kemarin kita sudah tegaskan juga bahwa di dalam bahasa Arab ada realitas di mana yang tertulis kadang tidak terbaca, yang terbaca kadang tidak tertulis. Ya. Saya sengaja ini agar ada pemahaman bersama bagi kita bahwa sulit loh bahasa Arab itu. Baca kitab itu sulit. Gitu loh. Ya, tidak yang ringan-ringan. Pokoknya ini ya kita coba untuk melakukan elaborasi dan seterusnya. Kalau seandainya kita perhatikan, lafadz Allah itu secara tulisan tidak sama dengan yang diucapkan. Karena nggak ada alifnya. Setelah lam itu tidak ada alifnya. Itu kemarin sudah kita uraikan. Lafadz Ar-Rahman secara tulisan bermasalah juga. Karena kita tidak mungkin tidak memanjangkan mem, tidak mungkin. Ar-Rahman pakai alif. Ada sesuatu yang ditulis tapi tidak dibaca, dibaca tidak ditulis. Kalau seandainya panjenengan itu kemudian membaca ana di Al-Quran misalnya, in ana illa nadhir. Ya. Bukan ana, enggak. In ana illa. Tertulis tapi tidak dibaca. Dibaca tapi tidak ditulis. Sampai mengucapkan hadza itu bagaimana? Hadza. Lakin itu bagaimana? Lakin. Tulisannya nggak ada alifnya dong. Ya, seperti itu. Ya. Ulaika sampai tulisnya ulaika bukan tidak. Ya. Ini untuk pemula penting karena ini adanya di dunia pesantren. Begitu-begitu itu adanya di dunia pesantren. Ya. Sepertinya di lembaga pendidikan formal tidak terlalu peduli pada itu, tapi itu realitas yang kemudian kita alami dalam ajaran kita seperti itu, dalam kaidah dan dalam bacaan tajwid macam-macam itu kita alami itu. Itu semacam itu. Ya. Selanjutnya kita sekarang adalah pada Ar-Rahmanir Rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan sekarang. Seperti yang kemarin kita tegaskan bahwa kalau seandainya kita mau membaca kitab, menganalisis teks Arab, maka tahapan berpikir itu harus secara ekstrim kita lalui. Yang pertama tahapan tentang kalimat, kata. Kuasai itu. Kemudian kita masuk pada tahapan berikutnya yaitu tentang i'rab. Kalau sudah i'rab itu adalah berkaitan dengan kira-kira harokat akhir dari sebuah kalimat isim fi'il itu harus dibaca rofa, nasab, jar atau jazm. Itu menjadi penting untuk kemudian. Ya. Ketika kemudian tentang kalimah, tentang kata itu bermasalah, jangan berharap kita bisa menghukumi. Kenapa? Bermasalah. Ya, jangan berharap kita bisa menghukumi tentang harokat akhir itu seperti apa. Gitu. Ya. Setelah itu berpikir tentang jumlah, berpikir tentang kalimah, berpikir tentang i'rab, berpikir tentang jumlah. Oleh sebab itu, ini disiapkan ya anunya, spidolnya nanti mati masa. Seperti ini. B sudah kita analisis, ismi juga sudah kita analisis, Allah juga sudah kita analisis. Kenapa kok kemudian Ar-Rahmani dibaca Ar-Rahmani, Ar-Rahimi dibaca Ar-Rahimi? Ini yang kita tegaskan. Ya. Pertama mesti berangkat berpikirnya begitu. Ini Ar-Rahman adalah kalimat isim. Kenapa? Karena ada al-nya. Tidak mungkin tidak seperti itu. Ketika sebuah kalimat itu kita pastikan adalah sebagai kalimat isim, maka pertanyaan selanjutnya mesti seperti ini. Apakah ini dibaca rofa?
dibaca nasab atau dibaca jar. Begitu. Apakah isim ini harus dibaca rafa, dibaca nasab atau dibaca jar? Kenapa kok berdengung, Rek? Ya. Mesti begitu. Nggak ada kalimat isim yang tidak ikut atau tidak dihukumi salah satu dari tiga ini. Sebuah kalimat isim, apakah termasuk dalam kategori mabni atau termasuk dalam kategori mu'rab, pasti punya hukum salah satu, apakah itu rafa, nasab atau jar. Pun juga demikian Ar-Rahman. Begitu. Ar-Rahman ini dibaca apa? Rafa, nasab atau jar. Ini dibaca jar. Kenapa kok dibaca jar? Ini kedudukannya sebagai naat. Ya. Ini kedudukannya sebagai naat. Udah? Begitu. Kenapa Ustadz ini kok kemudian ditentukan sebagai naat? Karena Ar-Rahman termasuk dalam kategori isim sifat. Seperti yang sering saya tegaskan, bahwa kata kunci untuk menguasai tentang naat adalah konsep tentang isim sifat. Prasyarat yang harus dikuasai untuk kemudian kita faham tentang naat man'ut adalah isim sifat. Murid-murid kita tidak memungkinkan untuk kita ajari tentang naat kalau seandainya belum faham tentang apa itu isim sifat. Harus faham. Ini adalah isim fa'il. Ini adalah isim maf'ul. Ini adalah sifatun musyabbahatun bismil fa'il. Ini adalah sighat mubalaghah. Ini adalah isim tafdil. Ini adalah isim mansub. Ini adalah isim adat. Ini adalah isim mausul. Ini adalah isim isyarah. Kenapa? Karena naat realitasnya memang terbuat dari itu. Kalau seandainya kita menemukan tentang isim sifat, menemukan isim sifat dalam sebuah teks, maka kita harus curiga, oh ini kira-kira naat. Begitu. Ya, Ar-Rahman itu adalah isim sifat. Termasuk yang isim sifat yang mana? Ini namanya sighat mubalaghah. Bentuk yang disangatkan. Sighat mubalaghah itu berasal dari isim fa'il yang diikutkan pada wazan-wazan tertentu yang kemudian secara arti kalau seandainya kita kaitkan dengan sifat Allah itu ada kata-kata maha. Kalau seandainya dikaitkan dengan orang sangat, yang sangat alim, al-allamatu. Itu semacam itu. Ar-Rahman mengikuti wazan fa'lan, itu adalah sighat mubalaghah. Ar-Rahim mengikuti wazan fa'il, Ar-Rahim fa'il, itu juga sighat mubalaghah. Karena demikian, maka ini patut untuk kemudian kita curigai sebagai naat. Logika berpikir naat yang kemudian harus dikembangkan adalah tidak semua isim sifat harus menjadi naat. Tapi naat harus terbuat dari isim sifat. Secara umum begitu. Tapi ketika kita bertemu dengan isim sifat bukan merupakan sebuah keniscayaan, bukan merupakan sebuah kepastian bahwa itu adalah naat. Isim sifat bisa jadi naat, bisa jadi yang lain. Saya contohkan, Muhammadun qaimun misalnya. Qaimun di sini isim sifat, mengikuti wazan fa'ilun, isim fa'il berarti. Akan tetapi dalam konteks ini tidak menjadi naat ia. Kenapa? Karena tidak ada kesesuaian dengan calon man'utnya yaitu Muhammadun. Di sini ma'rifah, di sini nakirah. Naat harus terbuat dari isim sifat, tapi tidak semua isim sifat harus menjadi naat. Isim sifat menjadi naat kalau seandainya ia memiliki kesesuaian atau sesuai dengan calon man'utnya. Sesuai dalam konteks apa namanya, dari sisi apa saja. Sesuai itu ada dua. Dalam konteks naat hakiki dan konteks naat sababi. Jadi kalau seandainya kita menganalisis teks itu, tidak bisa kemudian kita menipu, itu tidak bisa. Ya harus kita jelaskan secara gamblang bahwa memang seperti itu lahan yang kemudian kita hadapi. Baru kita akan menjadi peneliti tangguh. Baru kita akan menjadi pembaca yang hebat. Itu semacam itu. Ya. Tapi kalau seandainya tidak, ya agak berat untuk menjadi yang hebat, itu berat, begitu ya. Ya, begitu. Jadi kata-kata Ar-Rahman itu ditentukan sebagai naat lebih disebabkan karena dia kita curigai sebagai naat karena dia isim sifat.
Apakah Ar-Rahman pada akhirnya kita tentukan sebagai naat atau tidak jadi kita tentukan sebagai naat, tergantung pada apakah ada kesesuaian dengan calon man'utnya atau tidak. Mana calon man'utnya? Calon man'utnya adalah lafadz Allah. Ini man'ut. Ya kita lihat sekarang. Dari sisi lafadz Allah di sini adalah berkategori ma'rifah. Ya kan? Begitu. Berkategori ma'rifah. Bahkan gara-gara lafadz Allah yang dianggap a'raful ma'arif. Nah, ini ya. Dikatakan lafadz Allah itu adalah a'raful ma'arif. Bayangkan. Lafadz Allah itu adalah a'raful ma'arif, paling ma'rifatnya isi ma'rifat. Padahal masalah ketuhanan itu masalah gaib, masalah keimanan. Ya kan? Masalah percaya itu. Gitu. Tapi Imam Sibawaihi mengatakan bahwa lafadz Allah adalah a'raful ma'arif, paling ma'rifatnya isi ma'rifat. Ya. Dalam cerita yang ada misalnya di dalam kitab Mutammimah yang kita baca dan di dalam kitab-kitab yang lain itu ada. Ya. Gara-gara inilah kemudian yang namanya Imam Sibawaihi itu mendapatkan tempat. Ya. Gara-gara berpendapat bahwa a'raful ma'arif yang paling ma'rifat dari isim ma'rifat itu adalah lafadz Allah, itu mendapatkan tempat ya di surganya Allah gara-gara itu. Ya cerita itu semacam itu sebagai motivasi. Ya begitu. Jadi Allah itu kategorinya yang pertama adalah ma'rifat. Ya. Yang kedua lafadz Allah itu adalah termasuk dalam kategori mufrad lafadznya. Begitu ya. Kemudian yang selanjutnya adalah mudzakkar. Ar-Rahman juga seperti itu. Dia berkategori ma'rifat karena ada alnya. Dia berkategori mufrad karena tidak ada alamat tathniyahnya dan tidak ada alif tathniyah dan waw jama' bukan merupakan isim tathniyah dan bukan isim jamak. Ya. Begitu. Gak ada tanda-tanda tathniyah di situ, gak ada tanda-tanda jamak di situ. Dan dia mudzakkar karena tidak ada alamat ta'nitsnya. Karena demikian antara Ar-Rahman dengan lafadz Allah itu sama persis. Inilah alasan kenapa kok kemudian bacaannya adalah Ar-Rahimi, Ar-Rahmani. Inilah alasan kenapa kok bacaannya adalah Ar-Rahimi. Bismillahirrahmanirrahimi. Kenapa? Karena Ar-Rahmani menjadi na'at dari lafadz Allah. Kenapa kok kemudian ditentukan sebagai na'at? Lebih disebabkan karena Ar-Rahman ini adalah isim sifat, yaitu sighat mubalaghah. Dan kebetulan ada kesesuaian dengan calon man'utnya yaitu lafadz Allah, sama-sama ma'rifatnya, sama-sama mudzakarnya, sama-sama mufradnya. Karena dari segi mufrad tathniyah jamaknya, mudzakar muannasnya, ma'rifah nakirahnya, antara lafadz Allah yang sejak awal kita curigai sebagai man'ut dan Ar-Rahman yang sejak awal kita curigai sebagai na'at, itu kok ada kesesuaian, maka Ar-Rahman kita putuskan menjadi na'at. Karena na'at maka hukum i'rabnya itu disesuaikan dengan man'utnya. Mana man'utnya? Yaitu lafadz Allah. Man'ut yang lafadz Allah yang merupakan man'ut kedudukannya apa? Ini menjadi mudhafun ilaihi sebagaimana yang kemarin kita tegaskan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Demikian juga logika yang bisa kita kembangkan dalam konteks Ar-Rahimi, karena Ar-Rahimi itu adalah juga merupakan isim sifat. Jadi penting untuk kemudian ditegaskan bahwa secara ekstrim harus ada indoktrinasi, harus ada ditegaskan kepada murid-murid kita bahwa yang namanya na'at itu tidak bisa tidak harus terbuat dari isim sifat. Jadi anak-anak kita harus paham apa itu isim sifat, apa itu isim fa'il dan seterusnya itu. Itu semacam itu. Logika tentang Ar-Rahman itu seperti itu. Logika tentang Ar-Rahim itu juga semacam itu. Bahwa Ar-Rahmani, kenapa kok bacaannya Ar-Rahmani? Karena itu menjadi na'at. Kenapa kok na'at? Karena isim sifat. Begitu. Ya. Itu catatan yang pertama tentang Ar-Rahmani. Ya.
dalam konteks ilmu nahwu, biasanya ketika mengulas tentang Bismillahirrahmanirrahim, biasanya ditawarkan bacaan yang berbeda-beda. Bismillahirrahmanirrahimu. Memungkinkan dari aspek nahwu loh ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan membaca nasab ar-Rahmana dan juga ar-Rahim. Dibalak-balik sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahimu. Memungkinkan dibalik-balik seperti itu, memungkinkan dari analisis nahwu, dan itu terjadi untuk semua naat, memungkinkan untuk dibegitukan, itu mungkin. Itulah yang kemudian kita sebut sebagai an-na'atu al-maqtu'u, naat yang diputus dari kenaatannya. Ya, begitu. Itu namanya an-na'atu al-maqtu'u. Jadi saya berkeinginan untuk memberikan informasi kepada para pemirsa yang ada di rumah juga, gitu ya. Ada realitas seperti itu pembahasan dalam ilmu nahwu, dan itu biasa dikaji di dunia pesantren, yang kadang tidak dikaji di dunia kampus, di dunia lembaga pendidikan formal. Itu semacam itu. Ada yang disebut sebagai an-na'atu al-maqtu', naat yang diputus dari kenaatannya. Ini naat maqtu'. Ketika kemudian lafaz bismillahirrahmanirrahim ini kemudian dibaca bismillahirrahmanirrahim, ini begini, atau bismillahirrahmanirrahim, atau dibalik bismillahirrahmanirrahim, misalnya bismillahirrahmanirrahim, misalnya. Kalau seandainya bacaannya semacam ini, maka ini disebut sebagai naat maqtu'. Ya. Dalam catatan kaki dalam buku ini naat maqtu' itu saya tuliskan. Ya, tapi tidak secara gamblang begitu, tapi saya tulis. Ya. Bahwa itu terjadi, ada wacana seperti itu, ada diskusi semacam itu di dunia pesantren, yang kemudian kita sebut sebagai naat maqtu'. Ya. Bagaimana gambarannya naat maqtu' itu, Ustaz? Naat yang diputus dari kenaatannya itu harus memiliki tujuan. Yang pertama adalah al-madhu, yang kedua adalah ad-dhammu, yang ketiga adalah at-tarahhum. Dalam konteks memuji atau mengagungkan, dalam konteks mencela, dalam konteks berbelas kasihan. Jadi kita bisa memutus dari kenaatannya. Ya. Naat kita putus dari kenaatannya sehingga dia menjadi mubtada, dia menjadi khabar atau menjadi maf'ul bih. Karena kalau seandainya misalnya ini dibaca bismillahirrahmanirrahim, ya, itu akan berbunyi bismillahi, ada kata-kata a'ni. Ini fi'il mudhari'. Ana ya'ni, ana a'ni, ana ta'ni. Ini namanya naat maqtu'. A'ni ar-Rahmana. Ketika ar-Rahmana ini dibaca ar-Rahmana, tidak dibaca ar-Rahmani, ini namanya dimaqtu' sudah, diputus dari kenaatannya. Menjadi apa? Dalam konteks ini menjadi maf'ul bih dari ana ya'ni. Di sini ada fi'il dan fa'il. Ada fa'ilnya ana di sini. Itu diputus dari kenaatannya. Kita boleh memutus naat sehingga dia tidak dihukumi naat, akan tapi dihukumi sebagai maf'ul bih, akan tapi dihukumi sebagai khabar. Kapan itu boleh kita lakukan? Apabila kita memiliki tujuan madah, memuji, ngelem. Atau kita memiliki tujuan dzam, mencela, mencaci. Gitu ya. Atau tarahhum. Ya kan? Atau tarahum. Tarahum itu berbelas kasihan.
Itu semacam itu. Jadi bismillahi dengan menyebut nama Allah, akni yang saya maksud dengan Allah itu adalah Ar-Rahman. Zat yang Maha Rahman. Maf'ul bih di sini. Itu namanya na'at maqtu. Begitu. Ini boleh syutingnya ke sini. A'udzu billahi minasyaitonir ar-rajim. Asalnya ar-rajimi di sini. Ya. Tapi memungkinkan di sini dibaca ar-rajimu, memungkinkan dibaca ar-rajima, memungkinkan kalau seandainya kita memiliki tujuan dzam. Maka di sini di akni. Saya menghendaki tentang masalah syaitan itu ar-rajima. Kalau seandainya ar-rajima, jadi maf'ul bih. Kalau seandainya dianggap dibaca rafa, menjadi, bisa ke syuting ke sini ya. Huwa ar-rajimu. Begitu. Itu namanya na'at maktu. Na'at yang diputus dari kenaatannya sehingga dia berubah menjadi berkedudukan nasab karena menjadi maf'ul bih, atau berkedudukan sebagai khabar dari mubtada yang dibuang apabila dimunculkan huwa. Misalnya di dalam itu, kalau seandainya sampean mikir serius, tabbat yada abi lahab wa tab, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab, sayasla naron dzata lahabin wa imra'atuhu, terusannya hammalatal hatab. Kenapa kok hammalatal hatab? Bacaan umumnya begitu. Bukan hammalatul hatab. Itu dimaktub. Diputus dari kenaatannya. Ya. Wa imra'atuhu hammalatul hatab. Asalnya. Wa imra'atuhu hammalatal hatab. Kenapa kok dibaca hammalata? Sampean bingung itu mesti. Ya kan? Kenapa kok dibaca hammalata di situ? Bingung mesti. Kenapa kok nasab di situ? Kok tidak hammalatul hatab? Begitu. Itu semacam itu. Jadi ada realitas dalam kaidah bahasa Arab, dan itu ada di dalam Al-Quran, bahwa ada yang disebut sebagai na'at maqtu. Na'at yang diputus dari kenaatannya. Apa kemudian yang bisa membolehkan, yang merekomendasi na'at itu kemudian bisa diputus dari kenaatannya? Karena ada tujuan madah, ada tujuan dzam, mencaci, ya, ada tujuan tarahhum. Ya. Kalau seandainya saya menuliskan misalnya Ja'a Khalidun di sini ya. Ja'a Khalidun. Tulisannya asalnya al-miskinu. Ja'a Khalidun al-miskinu misalnya. Telah datang Khalid al-miskin, yang miskin itu. Ya. Al-miskinu di sini dibaca rafa. Dibaca rofaknya jadi apa ini? Jadi na'at. Kalau seandainya ini misalnya kepingin saya jadikan misalnya sebagai na'at dimaktu menjadi nasab, memungkinkan. Ja'a Khalidun al-miskina, memungkinkan, tapi harus dianggap menyimpan kata-kata a'ni, di mana ini pada akhirnya menjadi maf'ul bih dari lafaz a'ni. Itu memungkinkan apabila ada tujuan at-tarahhum. Kasihan dia. Orangnya baik dia, tapi miskin. Misalnya begitu. Tarahhum, ada belas kasihan di situ. Jadi na'at memungkinkan dimaktu, diputus dari kenaatannya, memungkinkan itu apabila ada 3 tujuan, yaitu yang pertama tujuan madah. Ini ada tujuan dzam, wa imra'atuhu hammalatal hatab. Hammalatal hatab itu kan pembawa
kayu bakar. Ya, kayu bakar itu kan mudah disumet. Jadi fitnah kemana-mana. Ya kan? Itu kiasannya begitu. Bukan nyunggi sekedar itu. Tapi kemana-mana memfitnah, macam-macam. Begitu. Ada tujuan madah, ada tujuan dzam, ada tujuan tarahhum. Itu memungkinkan naat apapun. Kalau seandainya kita memiliki tujuan itu, memungkinkan untuk dimaktu. Dimaktu itu maksudnya diputus dari kenaatannya, sehingga dia berkedudukan apa? Kalau seandainya berkedudukan rofa, maka dia menjadi khabar. Kalau seandainya dibaca nasab, maka dia menjadi maf'ulun bihi. Khabar dari mana? Dari khabar, dari huwa yang dibuang. Huwa ar-Rahmanu. Huwa ar-Rahimu. A'ni ar-Rahmana. A'ni ar-Rahima. Itu semacam itu. Itu namanya naat maqtu. Ya, jadi ya kita tuntaskan, nggak apa-apa. Karena kita tidak sering saya katakan, ini tidak dibatasi oleh waktu kok. Pokoknya setiap Rabu dan Kamis kita berbicara tentang i'rabul Quran. Kita mencoba dari Al-Fatihah dulu. Ya. Jadi tentang Ar-Rahman itu harus isim sifat, itu tentang naat man'ut. Ternyata dalam konteks tataran berikutnya, naat itu memungkinkan untuk diputus dari kenaatannya. Tapi kita tidak boleh serta-merta memutus kenaatan dari sebuah naat. Akan tetapi ketika kita mau memutus, itu harus punya tujuan. Tujuannya adalah madah, tujuannya itu adalah dzam, tujuannya itu adalah tarahhum. Ada 3 tujuan. A'udzu, saya berlindung, billahi kepada Allah, minasyaitoni, dari syaitan, ya, ar-rajimi, yang terkutuk, ya, minasyaitonir rajim. Ar-rajimi memungkinkan nggak dibaca ar-rajimah? Memungkinkan. Memungkinkan nggak dianggap dibaca ar-rajimu? Memungkinkan. Kalau dibaca ar-rajimah dianggap menjadi maf'ul bih dari a'ni. Kalau dibaca ar-rajimu dianggap menjadi khabar dari mubtada yang dibuang, yang kalau seandainya ditampakkan itu huwa ar-rajimu. Itu namanya naat maqtu. Sampean kudu paham. Para pemirsa di rumah yang mungkin memulai, ada wacana itu dalam ilmu nahwu, dan itu terterapkan juga di dalam Al-Qur'an yang sering kita baca. Wamra'atuhu hammalatal hatab. Kenapa kok kemudian bacaan yang sering kita dengar itu bukan hammalatul hatab, tapi hammalatal hatab? Itu dimaktuk dari kenaatannya. Itu berarti ada tujuan dzam di situ, mencela. Tadi wong wedok kok, ya, jadi orang perempuan kok kegiatannya hanya memfitnah sana, memfitnah sini, membakar hati orang lain, dan seterusnya itu. Hammalatal hatab, membawa kayu bakar kemana-mana. Itu semacam itu. Ya, ada itu. Naat maktu, istilah naat maktu itu ada. Ya. Jadi wacana tentang Ar-Rahman, wacana tentang Ar-Rahim, dari aspek i'rab itu awalnya menjadi naat, tapi kita bisa menemukan penjelasan di dalam kitab-kitab bahwa naat memungkinkan diputus dari kenaatannya apabila memiliki tujuan. Ada 3 tujuan, yaitu madah, dzam, dan tarahhum. Jadi beda penekanan antara ketika jenengan mengatakan Ja'a Khalidun al-miskinu dengan Ja'a Khalidun al-miskina. Kalau al-miskina dengan dibaca nasab berarti diputus dari kenaatannya. Di situ ada fungsi tarahhum, di situ ada penekanan tarahhum. Dari aspek murad berarti tidak sama antara Ja'a Khalidun al-miskinu dengan Ja'a Khalidun al-miskina. Tidak sama. Semakin sampean banyak wacana, semakin mungkin untuk kemudian faham terhadap bahasa Arab. Tidak apa-apa. Yang paling penting dipelajari terus saja begitu. Ya, ini kan tidak dibatasi oleh waktu.
Teman-teman yang ada di rumah, di-download, kemudian di-setel ulang, ya kemungkinan paham pada akhirnya. Bahwa ada dalam konteks bahasa Arab, dan itu juga kita temukan di dalam Al-Quran, ada yang namanya na'at maqtu itu. Na'at yang diputus dari kenaatannya, itu ada. Istilah itu ada. Sehingga di dalam kitab Jami'ud Durus, misalnya yang saya baca, yang saya kutip di dalam buku saya yang ini, ya, itu muncul. Na'at maqtu itu ada pembahasan. Itu semacam itu. Ya. Nah, sekarang dari sisi arti. Ya, dari sisi arti. Ar-Rahman dan Ar-Rahim, ketika lafadznya itu berbeda, pasti memiliki pengertian dan titik tekan arti yang berbeda. Itu harus begitu kita. Jadi kalau seandainya sama, ngapain harus diulang-ulang? Kan begitu. Ya. Inilah yang kemudian sering saya katakan di dalam kaidah itu, i'malul kalam aula min ihmalihi. I'malul kalam. Itu yang sering saya katakan dalam kaidah fikih itu ya. I'malul kalam aula min ihmalihi. Kata-kata Rahman, ya, yang kemarin sudah kita bahas, kata-kata Rahim dari sisi lafadz, kenapa kok kemudian tidak ada alif? Itu sama. Sama apa? Dari sisi Rahimah, berasal dari kata-kata Rahimah. Yang ini sama. Kalau masdarnya mesti rahmah. Ya. Rahman itu dari Rahimah. Fi'il madhinya. Rahim juga dari Rahimah, fi'il madhinya juga begitu. Ya kan? Tapi sampean harus tegas mengatakan tidak sama secara arti penekanannya. Kasih sayangnya iya, arti pokoknya iya. Rahman memang kasih sayang. Rahim juga kasih sayang. Dari sisi arti pokoknya iya, tapi tekanannya di mana? Inilah yang kemudian dibahas oleh ulama-ulama tafsir. Kenapa? Ya karena memang i'malul kalam aula min ihmalihi. Menganggap bahwa ini beda, ada dua diulang itu ada manfaatnya, menganggap itu ada manfaatnya, itu lebih utama dibandingkan dengan, oh ya podo air. Itu sama itu, kasih sayang sama itu. Dan itu terlihat dalam konteks bahasa Arab penerjemahannya itu. Dalam bahasa Indonesia kita sulit untuk kemudian membedakan ya dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Apa? Tekanan pengasih itu ada di mana? Tekanan penyayang itu ada di mana? Itu sulit. Oleh karena demikian, kalau seandainya kita mau menguasai bahasa Arab, kita harus peduli pada teks, pada lafadz. Harus peduli. Bahwa sebuah lafadz diikutkan pada wazan-wazan tertentu itu punya tujuan. Ya. Sebuah lafadz diikutkan pada kata-kata rahimah yang kemudian sighat mubalaghah dalam konteks ini bisa menjadi rahman dan juga bisa menjadi rahim yang kita tahu atau kita pastikan itu berbeda. Rahman itu ada nunnya, rahim nggak ada nunnya. Ya harus dikatakan bahwa ini berbeda dong. Secara tekanan harus beda. Iya memang kasih sayang. Kasih sayang memang. Arti pokoknya kasih sayang. Tapi beda antara Rahman dengan Ar-Rahim. Beda. Nah itu lagi-lagi kalau seandainya kita tidak belajar serius ya sulit. Ya. Bagaimana komentarnya Ustadz kalau seandainya ada kaidah, kalau seandainya sampean belajar Fathul Mu'in atau kitab-kitab fikih yang lain itu mesti ketika menjelaskan tentang ini, ada kaidah yang mengatakan, meskipun kaidah ini sifatnya itu adalah aktsariyah, ada kaidah aktsariyah, ada kaidah kulliyah. Aktsariyah itu mayoritas secara umum begitu, meskipun pasti ada perkecualian. Apa kaidahnya? Li'anna ziyadatal bina, ya, inna ziyadatal bina tadullu ala ziyadatil makna. Ya.
Inna ziyadatal bina, sesungguhnya tambahnya bangunan, itu tadullu, menunjukkan ala ziyadatil makna, atas tambahnya makna. Sehingga harus dipaksakan berpengertian bahwa Rahman ablaghu, lebih mubalaghah dibandingkan dengan Ar-Rahim. Kenapa? Rahman tulisannya kalau seandainya ditulis lengkap kan begini. Rahim di sini. Ayo dihitung. 1, 1, 2, 2. 3, 4. Nah, ini kan lebih banyak ini. Antara Rahman dengan Rahim tulisannya banyakan Rahman. Karena demikian dengan menggunakan kaidah aktsariyah secara umum begitu, li'anna ziyadatal bina tadullu ala ziyadatil makna. Tambahnya bangunan, tambahnya huruf dalam konteks ini, itu menunjukkan tambahnya makna. Karena demikian, kalau seandainya ditanya, kira-kira lebih baligh mana, lebih mubalaghah mana, antara Ar-Rahman dengan Ar-Rahim, ya jawabannya pasti lebih mubalaghah Ar-Rahman. Kenapa? Karena Ar-Rahman secara huruf itu lebih banyak dibandingkan dengan Ar-Rahim. Secara umum begitu. Itu adalah kaidah aktsariyah. Kalau seandainya ini Ustaz, lafadznya lebih sedikit tapi maknanya lebih banyak, itu ada. Memang dalam bacaan itu wa nuqidhu, dan ditolak. Kaidah ini ditolak. Gitu ya. Kenapa kok ditolak? Karena ada realitas sebuah lafadz itu lebih sedikit hurufnya, tapi artinya lebih banyak dibandingkan dengan yang lebih banyak hurufnya. Nah, itu perdebatan kalau seandainya sampean bisa mengelaborasi teks, ya kitab-kitab itu menjadi sangat penting. Tapi secara umum dikatakan li'anna ziyadatal bina tadullu ala ziyadatil makna. Karena sesungguhnya tambahnya bina, tambahnya bangunan, tambahnya huruf dalam konteks ini tadullu ala ziyadatil makna, itu menunjukkan tambahnya makna. Karena demikian kalau seandainya ditanya lebih mubalaghah mana antara Ar-Rahman dengan Ar-Rahim, itu jawabannya adalah lebih mubalaghah Ar-Rahman. Karena demikian dikatakan Rahmanud dunya wal akhirah wa rahimul akhirati. Secara umum begitu. Ya. Rahman itu adalah kasih sayang yang diberikan untuk seluruh makhluk Allah. Seluruh. Ala syumuli jami'i khalqihi. Ya kan? Tapi kalau rahim Allah itu hanya diberikan kepada orang-orang mukmin saja. Kalau Rahman itu baik mukmin maupun baik mukmin maupun kafir itu dapat rahmah. Ya kan? Kalau rahim itu hanya orang mukmin saja. Gitu ya? Itu semacam itu. Ya kalau seandainya kemudian tidak ada Rahman, hanya ada Rahim saja, ya kan? Maka agak berat gitu loh. Orang-orang yang kemudian tidak sholat, tidak apa macam-macam lah, ya orang yang tidak percaya pada Allah dan seterusnya, ya tidak mendapatkan kasih sayang Allah, agak sulit, ya sulit makan, sulit macam-macam, begitu, intinya begitu. Tapi Allah itu Rahman. Allah itu adalah maha pengasih. Pengasih itu maksudnya kalau dalam konteks ini adalah untuk seluruh makhluk. Rahim itu hanya khusus untuk kaum mukminin saja. Ya. Jadi kalau seandainya kemudian kita mau menekuni lafadz per lafadz itu juga harus diteliti. Ini adalah pintu masuk untuk memberikan misalnya stimulus kepada teman-teman untuk serius bahwa bahasa Arab itu banyak. Ya. Varian dan dimensinya itu banyak. Untuk kemudian menguasai itu agak berat. Gitu loh. Karena demikian menjadi sangat penting untuk serius. Ya. Itu semacam itu. Jadi kita sudah tuntaskan Bismillahirrahmanirrahim. Yang terakhir ada penegasan bahwa Ar-Rahman dan Ar-Rahim
itu sama-sama sighat mubalaghah, tapi kalau seandainya ditanya lebih mubalaghah mana antara Rahman dan Rahim, itu lebih mubalaghah Ar-Rahman, karena dari sisi tulisan itu lebih banyak Ar-Rahman. Kaidah aktsariyah itu seperti itu, ya, li'anna ziyadatal bina tadullu ala ziyadatil makna, karena tambahan bangunan itu adalah menunjukkan pada tambahan makna. Kalau seandainya kita hitung, ternyata Ar-Rahman itu lebih banyak hurufnya dibandingkan dengan Ar-Rahim. Ya, itu semacam itu. Sehingga ada istilah Rahman dunya wal akhirah wa Rahimul akhirah. Ada tulisan seperti itu. Ya, Rahman itu adalah kasih sayang Allah yang diberikan kepada seluruh makhluknya. Tidak membeda-bedakan apakah dia itu muslim atau tidak muslim. Itu semacam itu. Kalau Rahim itu hanya digunakan atau ditujukan kepada orang-orang yang percaya kepada Allah saja. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sakhir lana al-kutuba kullaha. Allahumma sakhir lana al-kutuba kullaha. Allahumma sakhir lana al-kutuba kullaha. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al mauti wa rahmatan 'inda al mauti wa maghfiratan ba'da al mauti. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil mauti wan najata minan nari wal 'afwa 'inda al hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillah.